Hidup yang berubah karena hikmat Tuhan. Refleksi pagi 1125. Menurut kitab Amsal, orang yang hidup dalam hikmat Tuhan akan hidup jujur, adil dan benar. Akal budi dan cara berpikirnya pun akan dipakai untuk menjauhi yang jahat, seperti yang dinyatakan di Amsal 2 ayat 11 dan 12. Pengertian dan kecerdasanmu akan melindungimu, serta mencegah engkau mengikuti cara hidup yang tidak baik, dan juga menjauhkan dirimu dari orang-orang yang bermulut jahat. Saudara-saudara, berkomitmen untuk hidup dalam hikmat dan nasihat Tuhan akan menjadikan hati dan pikiran seseorang menjadi bersih dari pikiran dan kehendak yang jahat. Ia akan menjadi orang yang berkarakter baik dan tidak suka kejahatan. Kepandaiannya pun akan digunakan hanya untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu hati kita digerakkan oleh Roh Kudus dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima anugerah keselamatan dari Allah Bapa. Kita menerima pengampunan dosa dan hati kita diubahkan menjadi hati yang baru. Meskipun demikian, perubahan karakter, cara berpikir, perilaku, serta segala keputusan kita seringkali masih memerlukan waktu untuk ikut berubah menjadi lebih baik. Belajar mendengar dan menaati nasihat Tuhan dari Amsal akan menolong kita untuk menjadi orang yang membawa dampak baik bagi sekitar kita. Kemampuan intelektual serta segala keterampilan yang kita miliki akan sedikit demi sedikit makin lama makin dimanfaatkan ke arah yang lebih baik. Karenanya, mari kita bertumbuh terus. Jangan lalai. Tidak mematikan hati nurani. Refleksi pagi 1126. Bagaimana gambaran Amsal tentang orang-orang jahat yang tidak suka mendengar nasihat Tuhan? Amsal 2 ayat 13-15 memberikan gambarannya. Mereka tak mau mengikuti cara hidup yang baik. Mereka mengambil jalan yang gelap dan penuh dosa. Mereka mendapatkan kesenangan dari perbuatan mereka yang jahat. Mereka curang dan cara hidup mereka serong. Saudara-saudara, nasihat dari Amsal adalah petunjuk firman Tuhan untuk kehidupan yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya saja, karena pengaruh dosa, manusia menjadi lebih memilih untuk mengabaikan nasihat firman Tuhan dengan memilih bahkan menikmati cara-cara jahat yang gelap dan penuh dosa. Hati nurani mereka lama-kelamaan redup dan akhirnya mati. Saudara-saudara, apakah seorang yang mengaku percaya Kristus dapat kehilangan hati nurani dan melakukan berbagai tindakan jahat? Tentu saja ini mungkin terjadi. Bila seorang Kristen suka membiasakan diri untuk mengabaikan nasihat firman Tuhan dan memilih untuk melakukan hal yang tidak benar bahkan jahat, maka lama-kelamaan hati nuraninya akan menjadi makin tumpul. Melakukan apa yang tidak benar dan jahat dan menghalalkan segala cara tidaklah tabu untuk dilakukan. Suara hati nurani yang selalu mengingatkan bahkan dimatikan. Ini harus dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita asah terus hati nurani kita dengan selalu mendengar dan menaati nasihat Tuhan. Marilah kita berbuat baik. Kita pasti akan menjadi berkat.
terhindar dari perzinahan. Refleksi pagi 1127. Kekuatan apa yang bisa didapatkan dari mendengarkan nasihat Tuhan? Mari lihat Amsal 2 ayat 16-19. Engkau, anakku, akan bisa menolak bujukan perempuan nakal yang berusaha memikat engkau dengan kata-kata yang manis. Wanita itu tidak setia kepada suaminya dan telah melupakan janjinya kepada Allah. Kalau engkau ke rumahnya, berarti engkau menuju kematian. Pergi ke sana sama saja dengan pergi ke dunia orang mati. Orang yang pergi kepadanya tidak pernah ada yang kembali ke jalan yang menuju kehidupan. Saudara-saudara, nasihat Tuhan yang dicamkan dalam hati akan memberi kekuatan bagi orang percaya untuk mampu menolak bujuk rayu yang jahat. Hidup dalam kebenaran akan membawa pada jalan kehidupan. Saudara-saudara, Raja Daud di Mazmur 119 ayat 105 juga telah mengingatkan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi orang percaya untuk mendengarkan dan menaati firman Tuhan. Tidak hanya terhindar dari perzinahan seksual, kita juga akan terhindar dari perzinahan hati, yaitu perselingkuhan rohani yang bisa saja terjadi bila kita mengikuti yang bukan Allah. Ilah lain ini bisa saja berupa uang, kekayaan, kekuasaan, ataupun cara pandang yang tidak sejalan dengan Alkitab. Oleh sebab itu, marilah kita belajar berpegang teguh pada nasihat firman Tuhan. Kekuatan dari Allah pasti akan menolong kita dalam mengatasi segala godaan dan pencobaan apapun bentuknya. Marilah kita bertekun menaati firman. Hidup menuruti kemauan Allah. Refleksi pagi 1128. Apa yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mau hidup mengikuti kemauan Allah? Amsal 2 ayat 20-22 memberikan nasihatnya. Karena itu, anakku, ikutilah teladan orang baik dan hiduplah menurut kemauan Allah. Sebab orang yang hidup menurut kemauan Allah, yaitu orang yang tulus hatinya, merekalah yang akan tinggal di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi orang jahat dan berdosa akan dilempar keluar oleh Allah dari negeri itu, seperti rumput dicabut dari tanah. Saudara-saudara, bagi mereka yang tulus hati untuk mengikuti nasihat firman Tuhan, mereka inilah yang akan dapat hidup menuruti kemauan Allah. Merekalah yang akan menerima janji penyertaan Allah untuk tinggal dalam kebersamaan dengan Allah di bumi dan di sorga. Saudara-saudara, hidup menuruti kemauan Allah adalah kehidupan terindah yang dapat terjadi pada setiap orang percaya. Inilah kehidupan yang berkenan di mata Allah. Hanya saja masalahnya, walaupun seseorang telah menjadi orang percaya, tidak berarti bahwa semuanya akan aman dan lancar. Justru yang sering terjadi adalah tantangan untuk taat itu makinlah berat. Oleh sebab itu, orang percaya haruslah terus hidup dalam persekutuan orang percaya yang saling meneladani untuk menjadi orang baik dalam keseharian hidup. Di dalam kehidupan yang seperti ini, orang percaya akan mengalami kehidupan yang benar-benar hidup dan bukan sekedar hidup dalam kehidupan semu saja. Karenanya,
marilah kita hidup dalam ketaatan.